Assalamualaikum sahabat semua, kembali bersama Marina Ahmad Sahling dalam acara Bisik Bicara Asik. Kali ini di episode ke-9. Nah, tema kita kali ini adalah kehidupan mereka di asrama bulan puasa. Selama bulan puasa pasti akan berbeda ya. Nah, apa perbedaannya kita akan bicarakan di kita kali ini. Sudah ada bersama saya 4 orang mahasiswa saya yang ganteng-ganteng dan cerdas-cerdas ini dan baik-baik ini. Kita mulai perkenalannya dulu dari Davi. Nah, silakan. Assalamualaikum sahabat Marina Ahmad Sahling. Saya Davina Aditya Ramadan. Seperti biasanya saya ada di Bisik Bicara Asik di Marina Ahmad Sahling. Panggilannya siapa? Panggilan saya Davina. Davina kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 1 Abu Bakar. 7.1 kata bapak. Iya, sekarang silakan. Mahmud perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Mahmud Ahmad Nijat. Panggilan saya Mahmud. Saya dari kelas 71 Abu Bakar. Iya, kalau mendengar nama Mahmud saya jadi ingat dengan presiden di mana gitu ya. Ahmad Nijat itu presiden di mana ya? Presiden itu ya. Nanti tanya dengan ayah itu presiden mana dulu, kenapa ayah memberi nama Mahmud gitu. Udah pernah tanya dengan ayah kenapa namanya begitu? Belum. Ahmad Nijat itu orang hebat ya. Mahmud nanti kan nama adalah doa, jadi memberikan nama itu berarti adalah doa agar Mahmud nanti jadi orang hebat. Amin. Oke, berikutnya yang gantengnya. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Teguh Muhammad Fauzan Rahman. Saya biasa dipanggil Fauzan. Saya berada di kelas 81 Umar bin Khattab. Iya, Fauzan atau Ojang. Ojang yang lebih akrabnya itu Ojang. Karena kita Ojang, tapi Fauzan itu artinya baik. Fauzan tahu artinya apa? Apa? Keuntungan, kemenangan. Wih, sudah menang rasanya? Sudah. Kemudian itu kemenangan. Banyak kemenangan ya. Nanti kita akan kupas nanti apa kemenangannya itu. Nah, ini juga yang paling heboh ini di sekolah. Paling heboh, paling charming, suka membantu. Silakan aku sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Pratama, lebih akrab dipanggil Rafi. Saya di kelas 81 Umar bin Khattab. Muhammad Rafi ya, bukan Raffi Ahmad ya. Mirip-mirip itu, tipis-tipis lah, beda tipis dengan Raffi Ahmad ya. Muhammad Raffi Ahmad kan beda tipis, mungkin nasibnya juga akan sama nanti sama keren ya. Amin. Baik sahabat, mereka kan sekolahnya di asrama. Jadi SMP Negeri Madani Pekanbaru itu adalah sekolah yang berasrama dan kali ini ya sebuah boarding school ya, sekolahnya ada asramanya. Mereka nginep di asrama. Jadi mereka bukan hanya full day sampai sore, jadi full night sampai malam mau belajar juga ya sampai malam. Nanti kita akan lihat, kita akan bicarakan sampai malamnya gimana di bulan puasa. Nah, puasa tahun ini di 1444 Hijriah adalah Ramadan pertama di SMP Madani itu anak-anak di boarding gitu di sekolah. Nah sekarang rasanya gimana nih? Davin, masa di asrama. Ya, silakan. Oke, sahabat Marina Ahmad Sahling, saya akan menjelaskan bagaimana perasaan saya ketika puasa di asrama. Jadi kalau biasanya kan kita dulu tuh kadang-kadang kita putus puasa di rumah, apalagi ini kan sekarang perdana puasanya di asrama. Nah kan dulu di rumah kan SD, dia kan nggak sama. Ya baru sekali di. Iya. Jadi kan nggak juga sih. Cuma apa aja? Pilu enggak? Cuma pilu aja rasanya. Pilu ya. Iya. Apa yang membuat pilu? Kenapa? Perasaannya tuh sedih pilu. Apa ingat saya? Ingat keluarga juga sih. Iya, apa yang diingat? Kan banyak keluarga itu. Hampir semuanya juga. Tidak akan memang keluarganya hangat gitu ya, saling dekat satu sama lain. Jadi pilu ya. Kalau Mahmud gimana rasanya puasa di asrama? Enggak, Nangis juga nih? saya Enggak nangis lah ya. Misalnya enggak ya. Gimana perasaannya? soalnya agak sedih karena buka tanpa orang tua. Iya sih, berarti saya sayang banget sama orang tuanya ya. Sahur, Sayang banget dengan ayah atau
atau dengan ibu? Sayang, lebih sayang ke siapa? Ibu. Sama lah sayangnya. Oh ya, tapi kalau kata Rasul ya, ibumu, baru ayahmu. Tapi sama ayah sayang juga. Ayah kan banting tulang cari rezeki ya kan. Sayang kedua-duanya. Ya harus sayang kedua-duanya, dan kita harus biru walidain ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selagi mereka ada. Kalau tidak ada kayak kita, terus cuma bisa doain aja. Iya kan. Nah, Fauzan nih gimana rasanya? Perasaan saya berpuasa di asrama pertama kali sedikit sedih karena berbuka tanpa orang tua, tapi orang tua saya tetap memotivasi saya untuk semangat dan jangan bersedih di bulan puasa, apalagi bulan puasa ini bulan yang berkah. Lalu gitu. Sedih ternyata, tapi juga sedih juga. Sedih, melankoli semua anak saya ternyata ya, penyedih orangnya. Oke, jadi Raffi coba gimana rasanya gimana? Saya juga kan sebelum ke asrama kan sempat puasa di rumah dulu sekitar. Oh iya, kita baru hari keberapa di asrama ya? Keempat ya. Hari keempat pertama. Merasakan perbedaan gitu saja perbedaannya. Yang 3 di rumah, lanjut ke asrama perbedaannya jauh. Itu rasanya gimana? Iya, kalau yang rasanya pasti sedih ya kan. Saya Tidak sampai berbuka nangis sahur ya. tanpa orang tua. Tapi nggak sampai nangis ya. Disimpan aja. Air mata jatuh ke dalam, disimpan saja. Simpan aja. Nah, dari Raffi dulu nih, jadi tadi sudah di rumah sempat 3 hari, baru sekarang di asrama. Nah, sekarang bedanya apa itu? Berpuasa di rumah dengan berpuasa di asrama. Ya perbedaannya yang pertama itu kan berbuka sama sahur itu tanpa orang tua pastinya. Tuh beda, oke. Terus yang kedua ya biar makin dekat aja gitu ya, selama itu kan mendekatkan diri ke sama yang puasa. Oh berarti lebih Sama fokus Allah. ibadah Iya. ya, belajarnya terutama membaca Al-Qur'annya kan Selain ujian sertifikasi. Jadi kan lebih fokus aja. jadi motivasi lah ya, biar gitu ya. Nah, kalau kan apa bedanya di rumah dengan di asrama? Bedanya ya biasanya kalau di rumah sahur sama berbuka puasa sama orang tua, makan masakan dari orang tua, lalu cari takjil bersama-sama. Beda kalau di asrama ya sahur berbuka sama orang tua, bangunnya sendiri. Oh di rumah dibangunkan, aja bangun ya rupanya gitu ya. Kalau Mahmud gimana nak? Apa perbedaan? Kalau saya perbedaannya selama di asrama dan di sekolah, di asrama dan di rumah, kalau sahur dan berbuka biasanya bersama orang tua. Kalau di sini Mahmud duduknya kalau berbuka dengan dekat ibu atau dekat ayah? Atau jauh-jauh sendiri? Sama-sama di meja ya. Oke. kalau Kevin biasanya kalau di rumah itu berpuasa tuh sahur bukanya sama orang tua, dimasakin masakan kesukaan. Masakan kesukaan. Sop sama rendang. Wih, Buatan mama sama nenek itu. enak banget itu, segar. Rendang itu juga enak banget, enak semua itu. Udah mahal itu dagingnya mahal. Nah kalau dimasakin tuh ya senang ya. Nah Apalagi dibangunin kan waktu apa sahur tuh, Dapin bangun sahur gitu. jadi itu salah satu hal yang dirindukan. Iya, Rindunya itu kalau misalkan bangun. ya selalu alarm. Pakai alarm. Berapa alarmnya dibunyikan kalau bulan puasa? 345 sekitar 345. 345. Jadi itu bunyi kuat banget tuh ya. Bangun gitu ya. Bangun sendiri. Ada nggak yang tidur lagi kalau alarm? Pasti ada. Jadi gimana? Dibangunkan? Nggak, maksudnya teman sekamar, sebagai teman sekamar kalau Raffi lihat ada yang masih tidur gimana? Tetap dibangun. Tetap dibangunkan ya. Nah sekarang hal apa yang dirindukan dengan di asrama sekarang ini? Begitu berbukanya tanpa orang tua, bangunnya bangun sendiri, kayak ada lagu mandi sendiri, makan sendiri, itu kayak lagu dan begitu ya. Nah sekarang
hal apa yang dirindukan suasana berbuka di rumah, apa yang dirindukan? Siapa dulu nih? Itu dulu. Ya saya kan di rumah masih berbuka bersama kedua orang tua. Iya, dibangunkan sahur, cari bukaan bareng, ngabuburit ya. Terus sholat tarawih bersama dengan teman-teman komplek. Komplek. Kok sini sama-sama siapa? Sama teman sekamar. Nah, gitu ya. Gitu ya kan. Kalau Mahmud apa yang dirindukan di rumah? Jadi bukan misalnya sahur dan buka orang tua, Mahmud dibangunkan siapa sama Mahmud? meninggal sama ibu misalnya. Gimana saya dibangunkan? Ada di itu ada di bang panggil bangun. Nggak mau sayang bangun gitu enggak. Mahmud bangun. Nah itu ibu berapa lama itu manggil. Oh ya siap lah gitu, enggak begitu enggak. Gimana caranya kalau berapa kali ibu harus bangun kan kalau ulang-ulang nih. Ibunya datang lagi, maunya belum bangun lagi gitu. Sekali Pas kali aja, berarti Mahmud baik ya. Sayang banget sama ibu nih, biar ibu nggak repot. Dipanggil ke langsung bangun. Baik Mahmud. Udah bin. Hal yang dirindukan di rumah selama puasa itu kebersamaan keluarga, kebersamaan teman juga kan. Biasanya kalau keluarga Cerita-cerita. cerita jalan-jalan. Masa bukannya jalan-jalan? Bukan pergi jalan-jalan. Oh jalan-jalan sama kayak Oce nih, sore-sorenya jalan-jalan ya. Dalam Menjelang waktu berbuka, kemana jalan-jalannya itu biasanya? Kalau kemarin itu ada ada acara keluarga juga, jadi berbukanya bersama keluarga besar. Oh pindah-pindah, moving ya. Ya, Oh, setelah itu tarawih sama rumah namanya dia. ya. Karena di rumah keluarga ini, rumah tante ini, biasa Iya. di rumah om ini, asik tuh ya. Ketemu sepupu-sepupu. Iya, terus Berapa orang sepupunya? banyak juga sih. Tapi hanya begitu kan. Apa nih senior? Senior nih. Habis itu tarawih bersama-sama kan, teman-teman juga ketemu teman-teman. Kayak mau jadi komplek ya. Kadang kalau paling nggak lagi apa ya bosan-bosannya ya main dulu, kadang foto-foto dulu gitu. Kalau nggak biasa kayak gitu kan. Kalau pagi-pagi Anda nggak keliling kumpul kaleng sahur nggak gitu ya? Ya, tapi kecuali kalau misalnya iktikaf ya kan 10 bulan terakhir Ramadan itu ada tuh iktikaf. Jadi ada juga tuh bangunkan ada. Kalau di Dr. Ustaz ada tuh jalan-jalan kampung mukul-mukul itu sahur, galau ember di situ. Iya. Gitu. Oke, nah sekarang Papi, apa yang dirindukan? Jangan sampai nangis. Oke. Ya pastinya Karena katanya Rapi itu orangnya, gitu ya, melankolis ya. Kata yang di situ, yang di sebelah itu. Oke, nah apa yang dirindukan? pastinya berbuka sama keluarga, terus menghabiskan waktu sehari-hari dengan keluarga, adik. Kalau di rumah tuh biasanya kebersamaan itu ngerjakan apa? Paling bantu orang tua. Rapi saja. Nyiapin berbuka. Rapi anak paling tua. Iya. Adiknya dia berapa? Perempuan semua ya, Bu. Wih, senior juga. Sama-sama. Berarti ya, ibu mesti dibantu ya. Jadi nggak perlu meskipun laki-laki juga nyiapin piring, cuci tangan, segala macam gitu ya. Oh, ternyata di rumah sekarang karena udah pisah baru ternyata Terasa betul rumah itu terdekat. keren ya. Terasa itu terdekat gitu. Walaupun gak ada selamat rumah kedua, gak ada yang bisa gantiin rumah pertama bersama keluarga. Memang enak betul di rumah Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. harta yang paling berharga adalah keluarga, hangat gitu ya. Nah sekarang kan ini mau nggak mau nih, walaupun di rumah tuh enak banget, kebersamaan tuh enak, dan sekarang setelah pisah kan baru terasa ternyata luar biasa betul sayang sama orang tuanya berarti ya. Ternyata namanya walaupun nggak bisa kota ini masih satu kota, Iya, masih satu kota. masih gitu. Nah sekarang sudahlah tak apa-apa karena ini kan demi masa depan. Iya. Demi masa depan yang lebih baik, kuat ya, strong. Nah sekarang kita cari hal positifnya agar kita tambah strong.
Mulai dari siapa nih? Rafila dulu. Hal positif apa nih di asrama selama Hal puasa? positifnya sih menurut saya melatih diri kita supaya nanti kalau suatu saat sudah berpisah itu udah ada mental. Bukannya mental yang mantap aja, jadi ajang untuk melatih mental. Itu hal positifnya ya. Terus sama untuk berbanyak beribadah. Banyak beribadah, lebih fokus ya. Oke, dalam segi belajar Segi belajar ya fokusnya sertifikasi ya kan. lebih baik ke Lebih banyak belajar tahap pekerjaan gitu ya. Oke, terima kasih Rani kalau pekerjaan hal positifnya. Hal positif di asrama kita lebih banyak beribadah, sholat tahajud, Alhamdulillah ya. dan Iya. sunnah yang lain. Nah, juga Sholat sunnahnya di kamar itu selain dari doa dan tahajud. khawatir Sunnah rawatib, sholat sunnah setelah sholat sunnah itu banyak banget ya. Sholat di masjid, tahiyatul masjid, ya. Terus ya banyak banget itu. Sholat sunnah wudhu, banyak ini. Oke, itu ya banyak ibadahnya. Kalau Muhammad kan? Saya kalau beribadah jadi lebih fokus, kalau mirnya lebih fokus juga. Soalnya kalau di rumah tak kurang fokus. Iya, tempuh semama ya. Sempat cek dengan Ustazah di YouTube ya, katanya Mama sudah 14 juz ya. Iya 14, cuman Ustazah pas yang video semalam, Ustazah itu Mama sudah 14 juz, tapi ikut ininya yang 10 ya, karena kalau kita pas 78 itu kan 5, 10. Nanti kalau sudah pas 9 masuk saya hafal. Iya, Mama dulu masuk sini udah berapa bisa hafalannya? Aja sih. Lumayan, banyak nambahnya tuh 9 juz nambahnya, keren. Nanti kira-kira pas sampai kelas 9 berapa ya nambahnya tuh? Untuk kelas 7 nih sampai berapa itu kira-kira? Bisa 30 itu. Masya Allah. Mungkin nanti baru yang pertama itu sampai 30, karena paling tinggi sekarang dulu rindu 20 juz. Mudah-mudahan mau nanti bisa sampai 30 sampai doanya bulan puasa nih, Allah mengabulkan ya. Oke, kalau ini Adapun hal positif yang kami dapatkan selama puasa di asrama dan sekolah ini, yaitu menjadi lebih giat, mandiri, dan rajin lagi. meskipun sakit-sakit banget, udah pindah sakit. Iya, saya kan lagi musim juga mungkin atau apa gitu ya. Itu udah pulang tidur. Enggak juga lah. Nah, tapi kok saya ketemunya nggak sakit. Mungkin apa terlalu Sekarang udah saya ya udah tinggal bisa. nggak nampak kesakitnya sakit Waduh. juga ya. Sakit apa itu? Sakit juga. Sakit hati. Jangan. Maksud saya sakit beneran. Ya tapi kan nanti lagi. Ini masih jalan. Masih boleh. Masih jalan. Tapi udah mau apa? Udah mau sembuh nih. Jadi Kita masih pakai masker. ya tapi udah pemulihan. Dia udah berkurang juga alhamdulillah kan. Bila tuh mesti pakai masker. Jadi masker tuh terutama untuk protek ya. Iya sih. Earmuff, ada earmuff berarti ini yang protek asma seperti itu ya. Oke, nah sekarang soal saya kan nih, jadi ternyata di asrama itu ini sedih gitu ya. Tapi ternyata saya suka. Saya senang bakal tidak larut dalam kesedihan itu ya. Karena juga jadi kalau asrama pulang ke rumah adalah salah satu hal yang paling dirindukan. Nah, seperti itu. Baik, ternyata meskipun rindu berat ya sama orang tua, ternyata berpisah membuat rasa sayang itu semakin bertambah. Nah, jadi kita pulang ke rumah baik-baik dengan orang tua. Karena ternyata orang tua kita memang tidak berpisah baru tercatat kita memang kalau hukum mengenai kepada itu. Ada pesan yang disampaikan kepada viewer Ustazah? Dari Davin? Udah bisa nih. Nah, Pesan yang ingin Davin sampaikan kepada para viewer di Banjar Mecahin yaitu tetap kuat dan semangat untuk menjalani ibadah puasanya. Karena jika kita itu semangat, maka dan juga harus niat juga dan menambah amal kebaikan selama bulan Ramadan, insya Allah
semua amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, keren. Ada lagi Fen? Setelah itu apa ya, tetap apa ya, ya fokus dalam belajarnya, Jacknya ya, walaupun ada yang viewer Ustazah ini yang kerja gitu, tetap semangat kerjanya. Iya, puasa bukan penghalang untuk beraktivitas. Puasa bukan penghalang. Baik, terima kasih Nak. Mahmud. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada viewer dari Hariman Syahdin adalah tetap semangat untuk menjalani puasa dan semangat beribadah. Karena di bulan puasa, karena di bulan puasa ini, insya Allah semua malah dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Terima kasih sayang. Untuk viewers Marina Hariman Syahdin, tetap semangat melakukan ibadah dan lebih giat lagi, karena di bulan Ramadan semua amal kebaikan dan keburukan akan dilipat gandakan sesuai apa yang kita perbuat. Ya, keren-keren memang anak Ustaz. Akhir nih dari Rafi. Pesan dari saya, niatkan ibadah yang kita lakukan itu untuk orang tua kita, karena mereka yang telah membesarkan kita sampai saat ini. Jadi tetap semangat aja menjalani ibadah puasanya. Masya Allah, saya bangga Rafi sama orang tua yang selalu jadi terharu. Baik, saudara rasa cukup. Tapi saya tutup acara kita. Oke. Baiklah, sampai di sini pembicaraan kami di Bisik Bicara Asik Marina Hariman Syahdin. Ustazah Marina, saya sendiri Davin, Mahmud, Bang Fauzan juga Bang Rafi. Izin pamit, dan jangan lupa tonton episode Bisik selanjutnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.